Jadi Al-Quran itu seperti menggambarkan sebuah sel manusia. Jadi yang disebut mengenal diri itu masuk ke dalam Oh, begitu DNA, ya? Al-Quran menjelaskannya. Makanya dia digantung bismillahnya. Jadi kalau orang tanya, jadi kamu langsung jenisnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Memang Bismillahirrahmanirrahim itu tidak disamakan, nggak ada nomor dia. Oke. Dia perumpamaan dari kromosom jenis. Ya. Nah, yang menarik di pelajaran Brain Acupuncture, bilangan ini dan di sini juga 8. Oke. Hebat nggak itu? Dan Ustadz menghubungkan nama-nama sepasang Allah ini dengan beberapa kejadian, misalkan kenapa misalkan di beberapa kejadian bencana itu tempat ibadah atau masjid itu dijaga misalkan, atau misalkan Nabi Ibrahim yang dibakar selamat Selamat dari api. Iya. Nah, Jadi- Ustadz kan berkesimpulan atau menyebutkan bahwasanya karena di dalam masjid itu tersimpan energi yang dibacakan oleh orang-orang yang beribadah di dalamnya. Di 22:40 di surah Al-Hajj 22:40 itu dikatakan kalau Allah tidak menolong satu manusia ini, sekelompok manusia ini, kelompok manusia yang lain, maka runtuhlah sawami'u bi'aun dan masajidu. Yang banyak disebut nama Allah. Jadi bayangkan gedung yang banyak disebut nama Allah, Allah perlu lindungi. Ya. Sekarang secara ilmu pengetahuan apa sebenarnya? Energi skalar. Disebut. Ya. Kita kan pernah dulu pengalaman ya. Ya. Kita tuh ditangkap kan oleh Laksus kan, dimasukkan ke rumah tahanan. Ini maksudnya Ustadz yang dulu ditangkap di masjid. Ya, bahkan ini yang kedua kalinya. Oh, yang kedua. Yang kedua kali setelah di masjid itu udah bebas, ditangkap lagi. Oke. Ditahannya di rumah tahanan militer. Ya. Di pasar rumput. Iya. Nah, saya merasakan, saya masuk di gedung tempat tahanan yang belum dipakai. Suasananya kayak gudang. Terus banyak lagi dari Kaus Muwalik Jakarta juga ditangkap. Ada 99 orang. Masuk di situ, kita merasakan sholat di gudang. Rasanya sholat di gudang. Iya. Terasa. Tapi setelah beberapa lama, sebulan, 2 bulan, suasananya persis sudah suasana masjid. Berubah ruangan itu. Oke. Oh iya, suasananya udah kayak masjid ya. Itu pengalaman yang sangat berharga. Sempat sholat di gudang, kemudian sholat di suasana masjid. Gudang itu berubah jadi suasana masjid. Nah itu kenapa? Karena banyak disebut nama Allah di situ. Oke. Nah, akhirnya saya berkesimpulan kan, kalau begitu perintah sebutlah Allah banyak agar kamu mendapat kemenangan. Ya. Saya 24 jam membunyikan nama sepasang ini di rumah. Dikorbankan HP, pakai HP 24 jam. Itu. Jadi kalau kita tiap rumah itu melantunkan nama sepasang itu, Insya Allah. Ini. melindungi negeri, melindungi rumah. Oke. Kan dibilang bahwa masjid pun tidak boleh runtuh karena banyak disebut nama Allah. Banyak itu berapa? 24 jam non-stop. Oke. Harus bisa kita lakukan. Artinya ini adalah aplikasi dari penggunaan Asmaul Husna itu Ustaz ya? Ya, nama sepasang. Disebut setiap saat gitu ya? Ya, setiap saat. Sekarang kita kan mampu menyebut. Kalau tidak untuk kita, untuk dinding-dinding rumah ini kan. Iya. Energi skalarnya kan. Oke. Dan saya udah sejak tahun 2018 udah coba ini. Ini udah tahun berapa? Masuk ke tahun ketiga. Oke. Nah, ada enggak perubahan? Ada. Apa itu Ustaz? Ya, kucing di rumah pun berubah. Oh. Kucing saya di rumah, itu tiap hari didengar itu berubah. Berubahnya gimana Ustaz? Berubah. Kalau dulu terlalu agresif, sekarang udah Kalem? udah kayak orang Jawa dia. Padahal kucing dari Persia gitu Ustaz? Iya. Tiap hari dia dengar.
Ya bagaimana coba? Kalau dulu dia merentah-rentah minta keluar itu, wah luar biasa. Pagi-pagi itu kalau saya buka pintu, dia sudah katanya ada minta keluar. Sekarang sudah tidak lagi? Sekarang enggak. Dan bahkan lucunya gini, saya dapat ilmu dari dia. Saya kan udah lama baca surat Maryam itu udah lama sekali. Nah, di permulaan surat Maryam itu ada yang tidak saya mengerti dari dulu. Dan ingatlah kisah hambaku Zakaria. Nah, ketika dia menyeru Rabbnya dengan perlahan, kata-kata perlahan itu, saya temukan di kucing saya. Jadi suatu hari kucing saya itu masuk ke kamar. Perlahan dia menyergut saya itu dengan perlahan. Tidak dibentak lagi. Saya bilang, rupanya begini ya. Insting dia ke saya itu sekarang sudah perlahan gitu. Waduh, bayangkan. Ayat itu saya dari dulu nggak bisa mengerti bagaimana orang memohon kepada Rabbnya itu dengan perlahan itu gimana. Karena dia udah sangat sering berdoa kepada Allah nggak dikabulkan kan itu ceritanya. Bisa fenomenanya di kucing tadi dia panggil saya dengan perlahan. Aduh, saya bilang ini nih bisa ketemu itu gimana? Bisa memahami gitu. Pantas di ayat dikatakan perlahan. Selama ini kita kan kalau berdoa kepada Allah seperti kita ngomong itu, bacanya dengan cepat gitu kan. Tapi suatu hari nanti udah dapat kondisinya Zakaria, kita akan berdoa itu dengan perlahan. Itu yang dibilang. Dan itu kejadian saya saksikan, ternyata dia juga melakukan panggilan perlahan, itu luar biasa. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Yang namanya kucing manggil majikannya. Seperti itu fenomenanya. Kadang-kadang menemukan itu, memahami itu bisa begitu. Artinya kan gini, Ustaz. Sistem di alam ini ya, di dunia, bahkan mungkin juga langit dan bumi ini, termasuk alam semesta ini, pastinya memiliki bahasa yang sama kan Ustaz ya, gelombang yang sama, vibrasi yang sama, dan tentunya itu terhubung dengan nama-nama yang sepasang ini Ustaz ya. Iya, nama sepasang itu Bapak bawa ke galaksi Andromeda pun berlaku dia. Ke Mars pun berlaku dia. Artinya mereka memberikan sikap penghormatan yang sama terhadap nama itu ya Ustaz. Kan apabila disebut nama Allah itu ujilat qulubihim. Alam semesta kan punya kolbu, punya sudur. Alam semesta punya sudur. Pasti ujilat qulubihim. Sudur alamin ya Ustaz. Sudur alam semesta punya sudur. Jadi dia pasti melakukan, itu bukti bahwa nama itu memang nama Tuhan, pencipta alam semesta. Udah didesain sama Allah, dia akhirnya turun dalam bahasa asli. Ini dia. Ini dia, dan itu diwariskan ke umat Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu mungkin nabi-nabi yang paling banyak hanya Nabi Ibrahim ya, itu empat pasang. Itu pun sudah luar biasa efeknya. Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad yang punya 86 pasang yang sudah kita dapatkan yang ada dalam Al-Quran itu Ustaz ya? Artinya bisa lebih dahsyat kan gitu Ustaz? Iya, itu sebenarnya yang menjadi menjadi ending daripada umat Islam itu. Dia disuruh mengenal baca Quran itu di situ. Cuman orang mencari sesuatu yang lain kan. Padahal Allah bilang itu kan 396 kali loh Pak. Disebutkan ya di 396 muncul di kali. ayat-ayat ya. Bernama sepasang itu. Masa 1, 2, 3. Keuntungannya kan gini. Bedanya dengan yang satu-satu. Kalau yang satu-satu, kita cuma ngajar anak itu kaya. Cuma 2. Kaya dan mengkayakan. Ya kan? Cuma tahu Allah kaya, Ghani, mau gini. Udah. Coba, yang dari 99 itu. Jadi anak kita cuma tahu Allah itu kaya dan mengkayakan. Kalau yang sepasang, Ghaniyun Karim, Ghaniyun Hamid, Ghaniyun Halim, Ghaniyu Zurrahmah. Nah, ada 4.
tipe kaya ya, karakter kaya. Karakter kaya. Tinggal, kan sayang kalau kita tidak mensosialisasikan ini, ada nama Tuhan yang tak tersampaikan ke generasi berikutnya. Okay. Nama yang lebih tepat, lebih presisi Ustaz ya? Ya ada di Quran soalnya. Goni Yung Karim itu cuma nabi yang kaya pula yang menyebutnya. Nabi Sulaiman. Goni Yung Hamid, Nabi Musa. Yang ikut raja. Ya, pernah tinggal sama raja. Dan kaya mukjizat ya Ustaz? Iya. Itu. Hebatnya di sana dia. Nama sepasang itu. Ada contoh lain Ustadz yang mungkin Ustadz pernah alami tentang Asmaul Husna ini? Maksudnya nama sepasang ini? Kejadian-kejadian mungkin yang luar biasa begitu? Ya, waktu ada Hendy itu, waktu ekspedisi berapa itu? Hari sangat panas di Bokok. Oh, oke. Ya. Panas sekali rasanya, matahari itu sampai ke wajah gitu lah. Mantul ya dari tanah. Saking panasnya kan. Ya. Wah, saya pikir mungkin kita harus baca nih Asmaul Husna. Hendy ada saksinya itu kan. Jadi di bawah pohon itu saya suruh, coba buka dulu kan buku ekspedisi itu ada Asmaul Husnanya kan. Di belakang ya. Kita baca itu nama sepasang gitu. Hendy mau menangis waktu itu. Langsung angin mutar Pak. Langsung awan tertutup gitu. Wow, ternyata nama itu dikenal oleh angin, oleh awan. Yang menarik itu dulu kan kita base campnya kan di Surabaya. Nah setiap kita jalan itu kita baca itu kok ada awan ngikutin gitu. Nggak percaya, rasanya nggak percaya ya. Apa iya ya? Nah tahun 2010 kita sempat umroh. Iya, Ustaz. Ya. Nah itu teman-teman baca yang 395 waktu itu kan, dibacanya di Nabawi, bayangkan. Ya. Sehingga waktu kita jalan pakai bus dari Madinah ke Mekah itu awan hitam tuh ngikutin. Wah itu luar biasa. Ya. Kalau dihubungkan dengan keseharian kita, Ustaz, dengan alam gitu ya, kan salah satu background kenapa Ustadz menjelaskan tentang nama sepasang ini adalah di alam juga terjadi kesepasangan itu ya Ustadz ya. Karena kalau misalkan atom dia itu berdiri sendiri, dia akan menjadi radikal, mudah meledak, mudah terbakar ya. Tapi kalau dia bergabung justru sangat bermanfaat untuk kita. Contohnya air misalnya. Itu gimana Ustadz? Jadi sifat alam itu sebenarnya adalah terjemahan dari sifat Allah, kalau saya bilang. Jadi makanya ada ayat yang mengatakan, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan apa saja kamu seru, boleh. Tapi dia mempunyai nama-nama susah. Itu ada ayat yang bilang begitu di 1700 itu, ya kan? Tapi dia punya nama sepasang. Di alam ini apa saja yang Anda lihat, itu pasti nama Allah. Cantik, pasti Allah cantik. Bagus, pasti Allah bagus. Seimbang? Jadi, seimbang pasti Allah seimbang. Ya. Kalau seimbang tuh haliman ghafur. Iya. Itu. Jadi masalahnya bagaimana kita bisa menyebut yang sudah diturunkan dengan susah payah kepada Rasulullah itu, Rasulullah harus bacakan ya di malam hari, kemudian bacakan lagi di depan manusia. Said bin Sabit harus nulis, ini nggak boleh salah. Satu titik nggak boleh salah. Dihafal banyak orang. Kemudian di zaman Utsman dicetak, kan? Dicetak. Kita itu 1000 tahun, abad ke-7, baru abad ke-17 itu Al-Fansuri, Rauf Al-Fansuri menerjemahkannya dalam bahasa Melayu, tapi manuskripnya masih nggak ketemu sampai sekarang. Hasan baru menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia 1928. Ya, baru kita mengerti, oh nama Allah itu. Jadi dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu, ya Hasan orang pertama yang mengenalkan. Nah, itu yang perlu kita update. Nah, ini sebenarnya Al-Haq ini lengkap. Itu supaya resapannya enak.
Itu. Yang lebih fenomenal lagi mungkin tentang Ar-Rahmanir Rahim, Ustaz ya. Nah, Ar-Rahmanir Rahim kan, Iya. dari pemurah penyayang menjadi Iya. pengatur yang maha teliti. Dan itu eksak sekali. Kalau dilihat dari yang saya buktikan itu kan, baik yang di videonya maupun di PDF-nya. Oke. Eksak sekali. Itu sudah ada di 1 Million Phenomena. Ar-Rahman. Iya. Tapi mungkin belum zamannya orang ngeh dengan itu. Orang masih juga pemurah penyayang. Iya. Jadi, Tapi kalau di Jawa ada istilah Toto dan Titi, Ustaz. Toto itu pengatur, mengatur. Titi itu teliti. Jadi padanan Ar-Rahmanir Rahim di Jawa itu Toto Titi, Ustaz. Jadi barangkali orang Jawa sudah menemukan itu apa yang Ustaz temukan tentang Maha Pengatur dan Maha Teliti itu. Gitu. Ya tinggal bagaimana kita mengeksplor lebih lanjut ya tentang Ar-Rahmanir Rahim. Tapi suatu saat mungkin kita akan mencoba mengeksplor lebih dalam tentang Ar-Rahmanir Rahim ini, pembuktian Ustadz kenapa diartikan sebagai Maha Pengatur dan Maha Teliti, Ustadz ya. Dan ini sekali lagi terjemahan atau arti yang lebih digunakan untuk seorang saintis gitu, Ustadz ya. Dalam meneliti Al-Quran sehingga menemukan benang merahnya secara ilmiah dan membuktikan terhadap fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Baik teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah tentang tadi kita melihat sendiri bagaimana Ustadz menyebut nomor surat, nomor ayat, menyebut membacakan Al-Qur'annya, membacakan terjemahannya. Saya tidak temukan itu dulu waktu awal-awal saya ketemu Ustadz. Jadi Ustadz dulu lebih ke PowerPoint dibacakan, tapi sekarang tanpa ada PowerPoint, tanpa ada contekannya istilahnya, Ustadz sudah bisa menghafal nomor surat, nomor ayat, bisa membacakan, bisa mengartikan dan seterusnya. Dan bagi saya itu sebuah perubahan yang sangat drastis dari Ustadz yang saya sudah kenal mungkin sekitar 10 tahunan ya Ustadz ya. Jadi saya bisa mengikuti bagaimana progresnya Ustadz menjadi lebih baik, lebih lebih mengingat posisi ayat ya, koordinatnya, nomor surat, nomor ayat. Dan saya yakin itu karena Ustadz melakukan apa yang temuan Ustadz tentang brain akupuntur Ustadz ya. Nah itu kira-kira gimana Ustadz penjelasannya tentang brain akupuntur Ustadz? Jadi sebenarnya brain akupuntur itu kan dari sebuah ayat awalnya itu kan. Ayat yang 59-19 itu. Ya. Jangan engkau seperti orang yang lupa kepada Allah. Maka dia jadikan mereka lupa kepada diri-diri mereka. Jadi lupa kepada Allah itu akan jadi lupa kepada diri mereka. Nah sekarang bagaimana kita tidak lupa kepada diri gitu. Nah, seperti ada seorang sufi mengatakan siapa mengenali dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Enggak, Rabnya. Rabnya. Gitu. Dia akan mengenal Rabnya. Nah, saya bertolak dari situ. Jadi kalau begitu, kalau kita bisa mengenali diri lebih baik, maka kita akan mengenali Al-Quran. Baru mengenal Rab lewat Al-Quran. Nah, nggak langsung dia gitu. Nah, revolusi tentang diri kita itu ketika ditemukannya mikroskop elektron. Nah, dengan mikroskop elektron itulah dilihat bahwa di dalam inti sel kita ada 23 pasang kromosom. 23 ini yang menarik. Nah, sehingga dari situlah akhirnya saya bisa menjawab mengapa Bismillahirrahmanirrahim itu tergantung dia. Ya kan? Tidak di nomor 1. Ya dari dulu sampai sekarang saya belum pernah dengar hujah mengapa itu tidak pakai nomor. Ya kan? Kalau Al-Fatihah nomor 1 kan langsung. Ya. Tapi yang Al-Baqarah itu bagaimana itu? Anunya.
Nggak ada saya dengar ada penjelasan. Nah, lewat ilmu tentang intisal inilah kita bisa menjelaskan itu. Kenapa dia gantung? Nah, ternyata di 23 pasang kromosom itu, yang satu itu tergantung. Yang satu itu namanya kromosom jenis. Jadi yang 22 kromosom body. Ya. Jadi dia bisa, nggak 23 dia. Oke. Nah, kromosom jenis ini yang menentukan laki-laki perempuan, Ustaz? Ya, dia cuma instruktur kan. Ya. Nah, kalau yang body untuk jadi body. Ya. Jadi 22 dan 1 dia. Oke. Tapi biasa kita bilang 23 pasang. Ya. Nah, itu bisa menjelaskan kenapa bismillah tergantung. Itu kan luar biasa. Berarti Anda mengenali diri Anda tentang inti sel Anda akan mengenali Al-Quran. Oke. Ternyata di dalam Al-Quran, 2 dan hanya 2 surat yang ayatnya 22. Oke. Gini. Oke. Wah, ini ada 22, 10, pon 10. 22, 10, Nggak, ini nggak usah dibaca. Oh, iya. ini saya ngambil nomor. Oh, nomornya kalender saja. aja. Saya pikir ada hubungannya dengan Nggak. Kan pon sama wage ini kan kalendernya Nabi Sulaiman, Ustaz. 5 kan ya. Iya. Nanti cerita tentang ini, tentang apa weton Jawa ini. Jadi inilah 22 pasang kromosom body. Oh, oke. Ya, Lalu kromosom jenisnya mana? Iya. Bismillahirrahmanirrahimnya. Di atasnya. Bismillahirrahmanirrahimnya. Oke. Jadi Al-Quran itu seperti menggambarkan sebuah sel manusia. Jadi yang disebut mengenal diri itu masuk ke dalam Begitu DNA, ya? Al-Quran menjelaskannya. Makanya dia digantung bismillahnya. Jadi kalau orang tanya, jadi kromosom jenisnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Memang Bismillahirrahmanirrahim itu tidak disamakan, nggak akan ada nomor dia. Okay. Dia perumpamaan dari kromosom jenis. Ya. Nah, yang menarik di pelajaran brain acupuncture, bilangan ini dan di sini juga 8. Oke. Hebat nggak itu? Nah, ini kan kalau anak-anak menghafal, dia tahu bahwa di sini 8 sama. Di sini 5. Di sana 5 juga. Di sini 5 juga. Oh. Oke. Jadi sekali dia baca dan dia ngerti ini, asal ingat 22, diingat 85, 58. Nah, 85 dan 58 ini, 58 dan 85 ini kalau dalam pelajaran mahasiswa, itu namanya permutasi. Di balik itu permutasi. Bayangkan, Al-Quran mengajarkan permutasi ke kita. Ya. Nah, 85, 58. Jadi kalau Anda kebetulan macet-macet lihat bilangan 22, ingatnya 85, 58. Dan 58 ini masuk di dalam golden ratio nih, Ustaz. Ya, 5 dan 8 ya. Iya. Golden ratio. Iya, golden ratio. Dan yang menariknya tuh 58 ini adalah surat istimewa yang semua ayatnya berisi kata Allah. Semua ayatnya? Semua ayatnya berisi kata Allah. Di surat 58? 58. Oh, oke. Yeah. Ini bagian, jadi ini harus dihafal, ini bagian daripada brain acupuncture. Oke. Sebab selama ini kita menganggap anak itu cerdas, kalau dia apa? Hafal. Ya, dia ditanya 2 kali 2 berapa, 7 kali 7 berapa, dia bisa jawab cepat. Yeah. Dia cepat menghitung. Yeah. Itu di standar kita. Oh, dia cepat. Makanya diusahakan dia bisa cepat. Padahal kecerdasan manusia dari dulu sampai sekarang masih di dalam satu sel. Tidak berubah. Okay. Karena relasi kita itu tidak berubah. Kali, bagi, pengurangan. Tambah, kurang, akar, pangkat ya. Pangkat. Balik-balik lagi ke situ lagi. Integral. Ya. Jadi kita tetap di dalam satu sel. Al-Quran menawarkan sebuah relasi. 58, 22. Nanti 22, 78. Surat ke-22 ayatnya 78. Oke. Gitu. Yeah. Nanti kalau mau disambungkan lagi 78 itu ke 55. Surat 55 ayat 78. Okay. Wah, jadi Anda melihat bilangan langsung otaknya bergerak terus. Kalau selama ini setelah anak-anak itu hafal kali-kali, dia lihat bilangan nggak aktif. Tidak sensitif ya. Kalau kita bergerak terus.
Oh ini ayatnya begini. Jadi itu yang saya katakan kita masuk kecerdasan yang baru, keluar dari satu sel. Contohnya gini lah. 279 itu kan sebenarnya kita hafal. 9 kurang 27, ya kan? 7 tambah 2, 7 tambah 2, 9, kan gitu. Nah itu karena kita hafal, maka kita bisa jawab cepat. 7 tambah 2, 9. Kalau saya tanya Pak Bambang, lingkaran yang jari-jarinya 7, luasnya berapa? 144, Ustaz. Udah hafal saya, Ustaz. 154. Oh, 154 ya. Itu dihafal aja kan? Kalau dia jari-jarinya 7, pasti luasnya 154. Oke. Kelilingnya? 111 kan? Kelilingnya 44. 44. Oh iya, betul. Nah, itu kan pasangan yang harus dihafal. Oke. Nah, itu membentuk kecerdasan. Nah, relasi itu sebenarnya yang kita hafal. Oke. Jadi, saya dulu ngajar anak SD, saya enggak suruh pakai rumus jari. Nah, kamu hafalin aja ini. Kalau jari-jarinya 7, kelilingnya pasti 44. Nggak usah dicari lagi. 44, itu dihafalin. Luasnya apa? 154. Nah, jadi kalau dulu kan waktu saya SD dicari. 22/7 kali jari-jari, coret. Kelamaan, Ustaz ya? Nah, kelamaan. Nah, Al-Quran menawarkan kecerdasan lewat hafalan. Karena pada dasarnya anak-anak itu cepat ya juga menghafal. Apalagi misalnya, nah, coba lihat sistem yang dibentuk oleh ini. 59 ini 24. Ayatnya. Ya, kalau saya buka sini. 24 keluarnya di sini. Oh, jadi di tengah dia ya? Ini sebuah sistem kan? Iya. Nah. Jadi 52, 49. Ini sebelumnya belum ada. Sebelum ini belum ada ini. Sebelum ini belum ada. Dua sistem dan tidak ada lagi yang duanya, jadi bikin sepasang begitu. Dan ini pasti untuk anak kan. Jadi sehingga orang, saya mengatakan ada berapa semuanya? Ada 114 pasang yang harus dihafal. Itu bentuk kecerdasan baru. Seperti misalnya yang lebih kompleks itu kan. Nih. Surat ke-13 ini. Ayatnya 43. Kalau saya balik 31 kan? Ini juga terbalik dia. Jadi 34. Sebuah sistem ditawarkan kepada kita, bagaimana kamu mau menghafal ini. Toh ternyata selama ini kamu juga menghafal. Kali-kali kamu hafal. Untuk apa kali-kali kamu hafal? Bagi-bagi kamu hafal. Ya kan? Nah itu yang saya katakan bereakupunktur. Jadi di Solo saya ngajar, itu ada sekitar 10 anak sudah ujian. Sudah hafal? Hafal, diuji. Ditulis, ya? Dia terus tulis, kumpulkan, diperiksa. Jadi kalau dulu itu kita pakai teka-teki silang, senam otak. Nah, kita pagi-pagi nulis ini aja. 2, 286. 3, 200. Nah, itu salah satunya itu ya penemuan tadi. Ternyata inti sel manusia itu seolah-olah dibentuk oleh surat 85 dan 58. Sehingga Al-Quran itu seperti penggambaran tentang sel manusia. Itu. 85, 58, 22 tadi, Ustaz ya? Nah, 22 dia. Menarik sekali ya. Jadi, brain acupuncture itu, kalau menurut saya bisa memberikan sensasi terhadap otak. Ya, jadi otak kita langsung merembet. Kita lihat bilangan itu, kita menghubungkan dengan bilangan yang lain. Ya, artinya ada yang aktif di otak itu, yang aktifnya itu berdasarkan urutan bilangan atau koordinat Al-Quran gitu, Ustaz ya? Sehingga itulah yang mampu membentuk kecerdasan. Baru. Namanya? Kecerdasan 2.0 kita nyebutnya, Ustaz. Kalau dulu satu sel itu 1.0. Sekarang kecerdasan melebihi satu sel, kecerdasan 2.0 gitu, Ustaz ya, kurang lebih ya.
Jadi kita keluar dari satu sel yang dikatakan manusia itu tetap di masa. Kita karena relasinya udah beda. Bayangin ya 2 sama 286 coba. Sampai sekarang kita belum bisa mencari kenapa 2 dengan 286. Kenapa 2? Ada relasi apa di situ? Ada apa? Ya kemafalin aja. Gitu. Oke, menarik sekali teman-teman sekalian. Jadi itulah brand akupunktur yang sebenarnya adalah bagaimana kita menghafal nomor surat dan jumlah ayat. Jadi kalau misalkan Al-Fatihah itu 1, 7. Al-Baqarah 2, 286. 3, 200 gitu Ustaz ya? Ya, 3, 200. Ya. Nah, kemudian kalau ditanya lagi, yang ayatnya 7, berapa saja? Surat apa saja yang ayatnya 7? Al-Fatihah pasti? 1. Ya. 107. Oh. Gampang kan? 107, 7? 107. Udah 2 dananya 2. 2 dananya 2. Ya. Artinya, apa namanya, akrobatik angka-angka tadi itu membuat kita terstimulasi kayaknya ya. Nah karena ini kan wahyu, ini kan sifatnya, istilahnya dia suci, firman, desain dari Tuhan, sehingga kita menghafal itu, bolehlah disebut kita hafiz Quran dalam hal nomor. Jadi setiap kita lihat angka 7, kita ingat 1 dan ingat 107. Dulu kita lihat 7 ya 7 aja. Ya kan? Gitu. Kita lihat 22, kita ingatnya 85, 58 dan 78. Jadi kalau apalagi kalau di Jakarta misalnya orang macet-macet gitu kan, nomor mobilnya itu bisa dihubung-hubungkan. Itu. Kecerdasan yang melebihi dulu. Dulu itu kita pasif. Sekarang udah aktif. Bisa jadi ini bisa menjadi terapi alternatif karena orang-orang yang sudah manula kan Ustadz disarankan untuk mengisi TTS gitu kan, teka-teki silang atau apa ya. Bisa jadi ini menjadi alternatif yang lebih cerdas ya, yang lebih apa namanya ya, lebih dampaknya lebih sangat-sangat positif terhadap. Nah, yang menarik Pak, itu kalau kita deret Pak, 2, 286, 3, 200 terus deret sampai 114, 6, kemudian 17. 17. Itu habis dibagi 7. Jadi kita menghafal sebuah bilangan yang sangat panjang, habis dibagi 7, bayangkan. Itu salah satu keajaiban Al-Quran yang belum pernah ada orang yang lain yang menemukan, kecuali Kiai Haji Fahmi Bashah menemukan urutan nomor surat dan jumlah ayat. Akupunktur di otak. Brand akupunktur ya. Itu sangat-sangat fenomenal kalau menurut saya, dan itu hanya bisa dilakukan atau bisa dibuktikan dengan kalkulator yang panjang. Kalau kalkulator yang ada di HP kita atau di komputer, di Excel pun itu tidak mampu melakukan operasi ini karena angkanya berapa digit Ustaz ya? Kalau yang ayatnya aja 227. 227 digit ya. Dibagi dengan 7 itu habis. Kalau menggunakan kalkulator di HP kita atau kalkulator saintifik pun itu akan error ya. Akan pangkat berapa gitu Ustaz ya. Sehingga kita tidak bisa tahu ini habis atau enggak dibagi 7 gitu. Karena yang menarik itu kan ayat Quran itu yang surat Al-Quran itu kan tidak ada yang 10 nggak ada. 10 ayat itu nggak ada. Paling tinggi dia itu yang jadi di satuan itu 9. Nah, 9 sampai 2 nggak ada. Paling kecil itu 3. Nah, yang 9 itu cuma 1. Surat ke 104. Nah, yang 8 itu ada 5. Jadi 15 dia. Nah, yang 7 itu 2 tadi kan? 2. Yang 6? Yang 6 2 juga. Jadi 1, 5, 2, 2. 2. Nah, kemudian yang 5 yang 5 itu ada 4. Surat 105, surat 97, 111 dan 113 ada 4. Jadi kemudian yang 4 itu juga dua ayat, surat 112 Al-Ikhlas dan surat Al-Quraish 106.
Nah, yang tiga. Jadi rumusnya 152, 24, 23. Nah, itu habis bagi 7. Oh, oke. Ya. Bagi 7 dapatnya 21, 74, 89. Seru banget. Nah, Jadi, itu jumlahnya 19. 1 tambah hasilnya 9, tadi? ya 9 tambah 1 tambah 5, tambah 2, tambah 2, tambah 4, tambah 2, tambah 3 tadi. Jadi ada 19 surat yang ayatnya tidak lebih dari 10. oh, Nah, itu ceritanya. ya. Sampai deretnya begitu, habis bagi 7 luar biasa. Iya. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian ada 2 item ya Ustaz ya. Yang tadi itu adalah jumlah ayat yang Ustaz sebut sebagai A-code ya. Ayat code ya. Takut. Tapi ada satu lagi yang basmalah code namanya. Nah, basmalah code ini atau koordinat basmalah yang disambung-sambung ya Ustaz ya. Iya. Jadi 1-1 gitu ya Ustaz ya. Ya, 1-1. 2-0. 2-0. 3-0 gitu Ustaz ya. Oke. Sama ada salah satu surat yang tidak pakai basmalah berarti surat nomor 9 ya. Nah, jadi, tidak pakai 0 dia. Nah, jadi tidak ada dia. Oke. Kalau di matematik itu void set. Tidak ada. Tidak ada. Dan itu kalau disambungkan semua Habis begitu. habis dibagi 7. Jadi ada 2 bilangan fenomenal, spektakuler yang A-code sama B-code. Gimana detailnya harus masuk ke channelnya Ustadz Fahmi. Ya, ada itu materi tentang ayat code sama Al-Quran code. Al-Quran code ya, Al-Quran code dan basmalah code. Tapi di sini kita ingin lebih kepada prakteknya, efeknya kepada kita. Terus ada bilangan-bilangan yang tadi unik ya, tentang 22 kromosom tadi. Terus dihubungkan dengan 58 Ustaz ya. 5885 tadi ya. Saya langsung hafal karena mudah menghafalnya ternyata Ustaz ya. Karena kita sudah tahu relasinya dan dihubungkan dengan kromosom gitu. Ya paling tidak kita baca Quran kan kita ngerti kenapa Bismillah ini tergantung. Nah kita udah tahu, oh dia mewakili kromosom jenis. Oke. Ya kesimpulannya kalau begitu Al-Quran itu adalah softwarenya manusia. Ya. Karena ya diibaratkan sebuah sel. Inti selnya 58885. Allah bikin mudah dia 5885, sengaja dibikin begitu. Kan boleh saja Allah taruh yang lain. Ya kan? Sebegitu Al-Quran itu dilihat dengan teknologi modern. Kita nggak bisa tahu 22 kromosom itu kalau nggak ada pakai mikroskeleton dihitung. Itu bukan ilmu yang mudah. Dan itu yang Ustaz sebut sebagai ulama ba'dahin ya Ustaz? Ba'dahin. Karena ulama-ulama masa sekarang ya? Masa sekarang dia udah tahu tuh 22 itu apa. Dan kalau kita misalkan menuntut Ustadz untuk Ustadz ini nasab ilmunya dari mana nih? Nggak akan bisa Ustadz ya? Karena dulu belum ditemukan Ustadz ya? Iya, masalahnya itu. Iya. Keren teman-teman sekalian. Kurang lebih itu bahasan kita hari ini tentang profilnya Ustadz tadi. Terus berikutnya adalah tentang Asmaul Husna yang coba kita gali lebih dalam. Dan yang terakhir tadi tentang brain akupuntur yang tidak ada temuan yang sama di dunia ini kecuali yang Ustadz Fahmi temukan tentang brain akupuntur tersebut. Baik teman-teman sekalian, saya sudahi sesi kali ini dengan Ustadz Fahmi Basya. Insya Allah kita sambung lagi dengan topik yang lebih menarik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.